ngumpulin satu petasan di rumah yang gede-gede, tapi satuin. Kayak misalkan ada 4 biji atau 5 biji, lo satuin, nyalain bareng, terus lo tutup sama kaleng, kayak dulu tuh kayak bekas kaleng susu dengkau atau apa. Dan itu juga suaranya bisa gila, bisa dah, dan si kaleng itu bisa pecah, men. Halo, balik lagi di Tongkrongan Bocotria, tempatnya ngebacotin apa aja, yang penting bahagia. Balik lagi bareng sama gua Denan. Kalian lihat ada Instagram gua ya di bawah, jangan lupa di follow. Mumpung lagi bulan puasa, gua ingat zaman dulu ketika pas gua masih kecil ya, ketika bulan puasa itu adalah momen yang gua nanti-nantikan gitu dari kecil. Karena ketika bulan puasa muncullah aktivitas yang emang gua tunggu-tunggu, yaitu main petasan. Sekarang tapi udah nggak boleh kayaknya ya. Cuman dulu itu gue inget banget, gue seneng banget ketika datang bulan puasa itu. Ketika udah mau taraweh, biasanya gue jalan sama teman-teman komplek gue, terus bawa petasan dan gue selalu nyalain. Dari petasan yang kecil sampai petasan yang gila banget. Cuman selain petasan juga, lo pasti pada pernah ngelakuin hal kayak gini loh. Salah satunya adalah lo main kembang api. Nih, kembang api nih. Tuh. Ini yang panjang ya. Ini seru juga kan, karena menurut gua kembang api ini gak cuma lo nyalain main-mainin doang, tapi kadang-kadang ada berbagai banyak cara yang bisa lo mainin, gak cuma pegang doang, bisa diputar-putar, terus bisa digantung-gantungin di pohon, di bengkok-bengkokin, terus baru dinyalain, terus kayak ada sambung menyambung, jadi ketika lo nyala satu, lo tinggal nyalain, terus nyala lagi, bikin huruf dari kembang api disambung-sambungin. Dari huruf abjad apa aja, terus kayak lo pasti sering main lah, lo mainin kayak pura-pura main ngelas gitu. Nah itu kembang api. Pokoknya itu momen seru lah menurut gua. Salah satunya adalah main kembang api atau main mercon yang kayak gini, coti ya, mercon kecil yang kayak nanti dia kayak muncul air mancur gitu. Itu juga maininnya juga nah cuma bisa disimpan, baru keluar atau lo pegang kayak nyemburin air mancur. Terus itu juga bentuknya ada yang dari yang kecil sampai yang gede, sampai yang segede gini. Jadi dia sebenarnya bedanya cuman ini lebih lama aja sih. Terus yang kayak gini pasti pada pernah mainin juga kan. Ini tuh yang lo simpen, lo bakar, nanti dia muter-muter gitu. Terus kalau yang kayak gini juga pernah mainin kan. Ini tuh kayak roket gitu ke atas, jadi dia kayak biasanya ini suka dipakai di tahun baruan juga sih, buah. Dan ini mulai dari yang kecil sama yang gede juga. Dan dia kalau yang kecil itu mungkin lebih nggak terlalu besar ya, apa maksudnya pecahan di atasnya tuh nggak terlalu gede. Tergantung, kalau yang gede itu beberapa kali keluarnya, dan bisa ada yang bentuknya bisa macam-macam sih. Kayak lu kalau main yang kayak apa roket gitu, yang kembang api yang ke atas itu yang pakai tahun baru itu, ada yang bentuknya bisa dibentuk ya, karena ada beberapa event besar emang yang pakai kembang api itu gitu, jadi bisa dibentuk jadi gambar apa segala macam. Cuman kalau zaman dulu sih gue yang cuman nah itu seru tuh, capung-capungan. Lo pasti pada ingat lah, ini kayak gini nih, capung-capungan ya. Ini lo tinggal bakar, nanti dia kayak gitu-gitu doang. Tapi seru zaman dulu. Petasan banting, nih ya, petasan banting. Ini juga seru nih. Ini ada dua petasan banting itu, ada yang mesti lo bakar dulu baru gini, tapi gue seneng yang langsung dibanting bunyi. Nah ini seru nih buat dulu tuh pas mau taraweh, gue biasanya perang-perangan gitu lah sama teman-teman gue. Jadi kayak lo bawa berapa lo gitu. Tapi gak pernah dikenain ke orangnya ya, cuma dikenain ke deket ke bawah gitu. Jadi kayak semacam cuma bercanda-bercandain doang gitu. Dan itu seru banget. Warna itu yang putih dulu tuh, dia bunyi ketika lo lempar ke tanah aja, ke tanah yang keras gitu. Ini yang bisa dia kecil gitu, kayak mercon tapi dia ukuran kecil, dan dia kayak bisa jalan gitu, kayak ada ngeluarin kayak roket gitu lah, cuman untuk disimpan di bawah.
Nah, ini yang gangsing itu bentuknya kayak, nah, yang kecil kayak gini nih. Yang kecil kayak gini nih, gangsing tuh. Tuh kalau kalian lihat ya, nih. Dan ini nanti sama, dia itu bisa lo maininnya juga ada beberapa cara nih. Lo bakar, lo simpen di bawah atau baru bakar, itu, atau lo bakar dulu, lo lempar. Jadi nanti dia bakal tergantung lemparan lo dan tergantung pas dia ngeluarin dorongan, jadi kayak bisa ngejar gitu dia. Tapi ini menurut gue yang tadi yang gue kasih lihat itu adalah cuman mainan yang aman-aman lah sebenarnya. Lo masih bisa dimain sama anak kecil juga. Tapi waktu dulu ketika zaman gue SD, SMP, SMA, itu tuh gue mengalami petasan yang memang bener-bener petasan yang bunyinya dari level yang kecil banget sampai yang gede banget. Jadi tuh ada petasan cengek. Petasan cengek itu bunyinya cuma kayak gitu doang. Naik lagi ada petasan biasa yang gede dan dia bunyinya bisa agak besar tuh, bah gitu. Tapi dulu zaman gue di Bandung itu gue pernah nyobain petasan karapan sapi. Buset, itu petasan gede banget, coti, kayak segede gini, bulatannya segini ya, segini nih. Dan itu suaranya gila, gede banget. Dan itu kita suka simpen di selokan. Jadi kebayang lo simpan di bawah selokan, suaranya gede, terus dia kayak menggema gitu. Jadi kayak bisa bikin getar. Setelah dipikir-pikir sih itu bahaya sih, gue mikir sekarang kayak anjing, dulu gue pernah main kayak begituan gitu loh. Dan itu suaranya benar-benar kayak boom. Wah, satu komplek itu berasa. Gue juga dulu pernah ngumpulin satu petasan. Ini petasan tuh bukan petasan yang kayak tadi karapan sapi, cuman dia lumayan agak gede-gede, tapi disatuin kayak misalkan ada 4 biji atau 5 biji, lo satuin, dinyalain bareng, terus lo tutup sama kaleng, kayak dulu tuh kayak bekas kaleng susu Denkau atau apa. Dan itu juga suaranya bisa gila, bisa dah, dan si kaleng itu bisa pecah, men. Gila ya, dulu bahaya banget sih. Gue baru sadar aja sih, tapi kayaknya dulu seru aja gitu. Selain petasan, gue pas lagi zaman puasa dulu, aduh ini gue mengakui kejelekan gue sih, tapi gini, selain petasan dulu gue itu sering tapi ini zaman dulu ya, jadi gue dulu sering ngambilin pentil mobil. Pentil mobil yang besi gitu loh, yang apa, bukan aluminium, dia besi. Jadi bukan pentil mobil yang warna hitam coklat gitu. Dulu gue koleksi, men. Jadi gue dulu lagi, misalkan dulu kan zaman sahur tuh, kita suka bangunin sahur, ada yang bawa tetalu segala macam. Nah kita kan ngelilingin komplek kan. Nah itu biasanya tuh kalau nggak pakai sepeda, jalan kaki gitu. Dan setiap ada mobil gue, anjing pentil besi nih, gue ambil. Asli gue ambil. Bukan ambil sih, lebih tepatnya maling. Cuman nggak tahu ya, zaman dulu tuh kayaknya masih biasa aja. Dan dulu sampai siang-siang juga ketika ngabuburit sore-sorenya gitu, ngabuburit pas membuka, pakai sepeda berhenti gitu, diem sebelah mobil gitu. Sempet gue dulu sampai maling, gue sempet kabur. Hal yang baik atau enggak ya? Tapi mungkin ada yang pernah ngalamin hal yang sama nggak sih? Lo ngambilin pentil mobil warna yang besi ya? Apalagi ya dulu zaman gue kecil, main ninja-ninjaan udah pasti ketika taraweh. Orang lain taraweh, wah nungguin apa, lagi dengerin khotbah tuh, imam khotbah, kita main dipakein sarung, wah cat. Nah itu juga mesti main biasalah, petak umpet segala macam. Tapi itu sih yang paling, itu yang main petasan sih sebenarnya. Nah tapi satu lagi nih, yang hal yang paling gue seneng ketika bulan puasa, atau mungkin gini, gue spesifik lagi ya, ketika bulan puasa udah mau akhir-akhir, dan udah mau ke misalkan kayak seminggu sebelum lebaran gitu, atau misalkan 4 hari atau 3 hari sebelum lebaran, itu gue seneng banget. Kenapa? Karena biasanya ada teman-teman komplek gue itu, ada yang memang orang tuanya itu adalah orang tua yang paling dituakan, atau memang ada kakek neneknya yang tinggal di komplek gue, di satu komplek sama gue. Berarti kan banyak saudara-saudaranya kan yang bakal ngunjungin kan. Nah disitulah gue suka nemuin kayak, ini siapa nih yang taraweh? Gue baru lihat dan bening-bening bos. Itu sih sebenarnya gue 4 hari atau 3 hari sebelum lebaran tuh kayak gue sering banget nongkrong di masjid. Harusnya gue nongkrong di masjid tiap hari kali ya.
Tapi ya itu hal yang paling gue seneng, dan kayaknya ada beberapa temen komplek gue, mereka pacaran sama saudaranya ya temen gue yang di komplek itu gitu. Jadi nemuin pasangan dari sebelum puasa gitu. Seru ya. Mungkin juga lo pernah ada yang ngalamin ngelakuin sesuatu yang seperti tadi yang gue udah ceritain, atau mungkin ada yang mau share sebenarnya hal apa sih yang pernah lo lakuin ketika lagi bulan puasa, taraweh atau ngabuburit. Lo bisa share di bawah nih, di komen, atau enggak lo bisa DM juga di Instagram gue. Jangan lupa subscribe channel gue Pocot Ria, sama di Spotify juga di follow. Terus jangan lupa juga follow juga sosial media Pocot Ria, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Kalau ada yang mau ngasih komen silahkan, dan lupa like juga. Paling gitu, Pocot. Sampai ketemu lagi di bacaan berikutnya. Bye.